Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga kebutuhan pokok terus naik. Giliran udang rebon asin naik hampir 2 kali lipat menjadi Rp47.000 per kilogram. Gagal menjamret telepon genggam seorang pemuda dihajar warga hingga babak belur di Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Mengoplos miras dan menyebabkan 2 orang tewas. Orang mahasiswa diringkus polisi di kota Tasikmalaya. Seorang pemuda tertangkap warga saat menjamret telepon genggam pengendara motor di Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Pelaku pun jadi bulan-bulanan warga hingga babak belur. Video yang direkam oleh warga menunjukkan seorang pemuda tanpa identitas babak belur dihajar warga di Jalan Ronggowaluyo, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Ia jadi bulan-bulanan kemarahan warga karena nekat menjamret telepon genggam milik seorang mahasiswa dan sempat kabur. Namun, seorang pengendara motor lainnya mengejar pemuda tersebut hingga terjatuh dari sepeda motor lalu dihajar oleh warga sekitar. Menurut warga, pemuda tersebut sudah pernah menjamret dan sudah 2 kali tertangkap oleh warga seminggu sebelumnya di lokasi yang sama. Minggu yang lalu, tepatnya kejadian di depan SMA Teluk Jambe Timur, depan MCK. Jadi korban sudah dibawa ke Polsek Teluk Jambe dan pelakunya HP diamankan dan bisa kembali ke Polsek. Dan si korban untuk dicabut tindakan hukumannya. Ternyata terulang lagi si pelaku melakukan penjamretan di wilayah Polsek jajaran Teluk Jambe depan UCK lagi. Tertangkap lagi oleh massa, kejadian yang sama, pelakunya itu juga. Kejadian sama dengan penjamretan juga. Dengan korban mahasiswa ini. Yang pertama ibu, keduanya sekarang mahasiswa. Pelakunya yang sama. Aksi main hakim sendiri oleh warga yang kesal akhirnya berhenti setelah petugas polisi datang ke lokasi dan membawa penjamret tersebut ke markas Polsek Teluk Jambe. Syamsul Nursyah melaporkan dari Kabupaten Karawang. Seorang anak perempuan yang masih di bawah umur menjadi korban pemerkosaan seorang laki-laki tidak lain adalah tetangganya sendiri. Korban dipaksa melayani nafsu bejat pelaku di bawah ancaman. Kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur terjadi di Cihedung, Kota Tasikmalaya. Seorang anak berusia 12 tahun menjadi korban tindakan biadab pelaku berinisial A berusia 32 tahun yang tidak lain adalah tetangga korban sendiri. Setiap pelaku melancarkan aksinya, pelaku selalu mengancam bahwa kakaknya akan dianiaya. Karena ketakutan, korban tidak berani bicara hingga 10 kali diperkosa. Kasus ini terbongkar setelah sang kakak ipar melihat korban murung dan jarang bicara. Setelah didesak, akhirnya korban mengaku jika dirinya diperkosa sejak bulan Juli 2022. Pelaku telah diamankan petugas Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Dan itu sudah terjadi berulang kali. Bisa dibilang perkosaan karena memang diancam. Sementara dia diancam seperti itu, ada bukti-bukti juga dengan chat, secara lisan dia diancam. Dan sekarang kondisi dan bahkan usia baru 12 tahun. Trauma ya, Bu? Kemudian itu pun dilakukan karena di bawah ancaman berkali-kali, ada 10 kali lebih. Seperti itu lakukan dari bulan Juli. Sejak bulan Juli ya, Bu? Dari bulan Juli 2022. Dilakukannya itu di mana, Bu? Di mana aja? Di mana dia si pelaku itu memaksa kepingin. Oh, berarti korban baru bilang sekarang-sekarang ya? Baru sekarang. Kenapa baru sekarang? Karena tertekan. Selama ini tertekan. Karena tadi ancamannya. Ancamannya karena si pelaku ini mengancam akan mungkin apa ya? Melakukan kekerasan ya, Bu? Kekerasan dengan kakaknya ini. Ada kakaknya laki-laki. Tapi karena namanya secara psikis memendam terus ya akhirnya baru kembali.
Setelah buron hampir sebulan, aparat kepolisian di Kota Cimahi menyergap sejumlah anggota geng motor di beberapa lokasi yang berbeda. Menurut polisi, mereka sebelumnya menebar teror dan melukai korban serta membacok seorang pelajar dengan samurai. Dari video tim Resmob Satreskrim Polres Cimahi terlihat sejumlah pemuda dan pelaku yang diduga melakukan tindak penganiayaan disertai kekerasan disergap aparat di berbagai lokasi yang berbeda. Para pelaku yang merupakan anggota geng motor ini tak berkutik saat ditangkap di rumah kontrakan di wilayah Kecamatan Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan. Para pelaku berada di rumah kontrakan untuk bersembunyi dari kejaran aparat karena buron hampir sebulan lamanya setelah belasan pelaku lainnya ditangkap aparat dalam kasus penganiayaan terhadap beberapa korban. Polisi kemudian menggeledah tas dan kendaraan pelaku dan menemukan sejumlah senjata tajam seperti pisau, gir, celurit, serta samurai. Ada 4 orang pelaku yang juga ditangkap polisi. Ketika berpapasan terjadi ketersinggungan. Kemudian para pelaku mengejar korban, menganiaya, melakukan kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban luka tusuk di bagian punggung dan luka bagian kepala. Dari hasil penyelidikan oleh Satreskrim Polres Cimahi diperoleh keterangan bahwa mereka menyatakan bagian dari kelompok motor GBR. Ini diperkuat dengan bukti-bukti yang berhasil disita oleh Satreskrim Polres Cimahi, yaitu ada bendera dan barang-barang lainnya. Aksi kejahatan jalanan di Kota Cimahi dalam sebulan terakhir meresahkan warga. Meski belasan anggota geng motor sudah diciduk, namun rupanya pelaku lainnya belum juga jera untuk berbuat kejahatan. Polisi mengeluarkan peringatan agar pelaku lain yang masih buron dalam beberapa kasus penganiayaan segera menyerahkan diri sebelum dilakukan tindakan terukur oleh aparat. Para pelaku terancam hukuman minimal 7 tahun penjara dengan ancaman pasal 170 tentang penganiayaan secara bersama-sama hingga jatuh korban. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. 2 residivis curanmor yang baru bebas dari tahanan kembali ditangkap polisi. Pelaku ditembak karena melawan saat akan ditangkap. Polisi menggelandang 2 pelaku curanmor berinisial ALS dan BLN. Tim Buser Satreskrim Polres Indramayu terpaksa menembak kaki kedua pelaku karena melawan saat akan ditangkap. Padahal keduanya belum lama menghirup udara segar setelah bebas dari rumah tahanan. Pelaku mentargetkan sepeda motor yang terparkir di halaman rumah atau kos. Polisi tengah memburu pelaku lain seperti penadah barang curian. Hasil interogasi bahwa tersangka sudah melakukan sebanyak 16 TKP di berbagai daerah. Jadi kita sebut ini adalah sindikat spesialis curanmor lintas daerah. Dengan adanya TKP yang ada yaitu 10 TKP di wilayah Kabupaten Indramayu, 5 di Majalengka dan 1 Kabupaten Cirebon. Polisi menangkap adik kakak begal sadis di Kota Cimahi. Kedua residivis itu sempat rekam kamera CCTV saat merampas ponsel dengan terlebih dahulu menodongkan pistol kepada korban. Tim Resmob Satreskrim Polres Cimahi menangkap 2 orang pelaku begal yang tengah bersantai di minimarket kawasan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Polisi telah mengintai gerak-gerik pelaku setelah berhasil diidentifikasi melalui rekaman kamera pengawas saat mereka tengah melakukan begal. Saat digeledah di saku celana pelaku terdapat pistol jenis airsoft gun yang digunakan untuk menakut-nakuti para korban. Keduanya terekam kamera pengawas saat melakukan begal di Gang Ilyas, Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi. Jadi ini pelaku juga merupakan residivis, pernah melakukan beberapa kejahatan yang sama di wilayah hukum Polres Cimahi dan sekitarnya. Polisi menyita barang hasil kejahatan dan pistol airsoft gun sebagai barang bukti. Sebagian besar barang milik korban dijual untuk keperluan pribadi, termasuk bermain judi online. Ancaman hukuman penjara 9 tahun telah menanti kedua kakak beradik ini. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.
Informasi lainnya untuk Anda, petugas Satres Narkoba Polres Cirebon Kota meringkus 9 pengedar narkotika jenis sabu, ekstasi, dan obat keras terbatas. Dari ke-9 tersangka, polisi menyita 108 gram sabu, 254 butir ekstasi, dan ribuan butir obat keras terbatas. AN dan PH tak berkutik saat digerebek petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota pada Sabtu malam lalu. Petugas yang mengamankan kedua tersangka langsung melakukan penggeledahan di kamar kos. Hasilnya, 2 paket besar dan kecil sabu berat 107 gram bersama 254 butir ekstasi ditemukan petugas dari dalam kamar kosnya. Petugas juga menggelandang 7 tersangka lainnya bersama seorang perempuan berinisial TM karena kedapatan menyimpan ekstasi di tasnya. Seluruh tersangka penyalahgunaan narkotika tersebut diringkus dalam sepekan terakhir. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita sabu seberat 109 gram, 254 butir pil ekstasi, dan ribuan butir obat keras terbatas. Barang bukti yang diamankan atau disita itu 1 narkotik dan obat itu ada 2 paket besar jenis sabu, itu 106,9 gram. Kemudian 5 paket kecil sabu sebesar 2,9 gram yang tadi sudah saya tampilkan. Kemudian 254 butir pil jenis ekstasi dan 2.250 butir obat keras terbatas. Dalam aksinya, para tersangka menggunakan sistem tempel dengan konsumennya. Pemilik akan menempatkan koordinat tempat peletakan barang haram yang kemudian diambil oleh konsumen. Sedangkan untuk obat keras, penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Para tersangka dikenai pasal 112 dan 114 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Seorang mahasiswa ditangkap polisi setelah mengoplos miras dan berujung tewasnya 2 orang pemuda di Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Pelaku mengoplos alkohol 90% sebagai miras. Fazar Maslin, seorang mahasiswa, ditangkap petugas Satuan Narkoba Polresta Tasikmalaya setelah miras racikannya menewaskan 2 orang pemuda, Mega Santana dan Acep Rizal Permana. Keduanya tewas pada hari Minggu dan Senin lalu setelah pesta miras oplosan bersama tersangka dan 2 orang temannya. 2 orang lainnya selamat setelah sempat dirawat di RSUD Tasikmalaya. Dari hasil pemeriksaan diketahui, Sabtu malam pekan lalu tersangka diminta oleh para korban untuk membuat miras oplosan. Ia diberi uang Rp175.000 untuk membeli alkohol murni 90%. Alkohol tersebut kemudian dicampur dengan minuman ringan serta obat batuk sehingga terbuat miras oplosan sebanyak 3 liter. Informasi yang didapat oleh penyidik dari pengakuan si pelaku dan juga kesaksian dari yang masih hidup mencampurnya dengan 3 liter etanol. Tersangka rupanya sudah sering mengoplos miras sejak tahun 2015 sehingga para korban meminta bantuan kepada tersangka untuk membuat miras oplosan. Pada meninggal sama yang sudah masih hidup, mereka minta diracikan atau minta dibeli terus diracikan. Sama campurannya kan? Sama. Akang juga minum? Tapi nggak apa-apa ya? Enggak. Atas perbuatan membuat miras oplosan dan menyebabkan korban meninggal dunia, tersangka diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Petugas Satreskrim Polres Sukabumi Kota mengungkap kasus penemuan jasad seorang perempuan tanpa busana di Sungai Cipelang, Kota Sukabumi. Korban rupanya didorong ke sungai oleh seorang pengamen karena menolak berhubungan badan untuk kedua kalinya. Teka-teki pembunuhan seorang wanita bernama Cici yang ditemukan tewas tanpa busana dengan sejumlah luka di Sungai Cipelang, Kampung Pasir Kali, Kelurahan Dayeh Luhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, tanggal 25 Januari lalu, akhirnya terungkap berkat rekaman kamera pengawas. Polisi menangkap R alias E,
warga Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi yang bekerja sebagai pengamen sebagai tersangka. Dalam rekaman, tersangka terlihat berjalan bersama korban menuju arah Sungai Cipelang setelah bertemu secara tak sengaja dengan korban yang dalam kondisi depresi di sebuah minimarket 300 meter dari Sungai Cipelang. Kondisi korban dalam situasi kondisi psikologis depresi. Korban melakukan pengobatan terkait dengan depresi yang dialaminya sejak bulan Agustus 2022. Korban bertemu dengan pelaku di salah satu Alfamart di wilayah Jalur. Kemudian mengajak korban untuk melakukan hubungan badan. Kemudian pelaku mengajak korban untuk kemudian mengarah ke Sungai Cipelang. Sebelumnya pelaku mampir dulu untuk beli rokok dan mampir ke salah satu toko untuk mengganti baju dari pihak korban ini. Korban lalu disetubuhi tersangka di bawah jembatan Sungai Cipelang. Namun tersangka kemudian memukul korban dengan sebilah kayu setelah ditolak keinginannya untuk kembali menyetubuhi korban. Karena penolakan tersebut, maka kemudian korban mendapatkan pukulan dari pihak pelaku sebanyak 1 kali. Dan kemudian korban pun lari, menjauhi ke arah pelaku. Pada saat kemudian korban berlari, pelaku pun kemudian mengejar dan pelaku sempat mendorong korban sehingga kemudian korban terjebur ke Sungai Cipelang tersebut dan hanyut. Akibat perbuatan tersebut, tersangka R dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi.